Bisa dong. Renyahnya Rice Krispies, lembutnya krim susu, dan coklat yang... Pengemudi turun dari mobil dan menemukan bannya tertusuk paku dan mengeluarkan suara cici. Dia mengutuk dengan getir. Pengemudi itu menggelengkan kepalanya tak berdaya, lalu menoleh ke arah penumpang di dalam mobil dan berkata, "Ban pecah, silakan keluar dari mobil." Para penumpang di dalam mobil melontarkan keluhan tidak puas. Beberapa orang mulai mengeluarkan ponselnya untuk memeriksa pesan, sementara yang lain mulai memeriksa apakah barang bawaannya masih utuh. Para penumpang di dalam mobil sepertinya tiba-tiba menekan tombol jeda, dan obrolan serta tawa yang asli berhenti tiba-tiba. Umpatan pengemudi masih bergema di dalam mobil. Para penumpang mulai berbisik, "Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita harus segera pulang." "Jangan khawatir, Tuan pasti akan menemukan jalan," wanita tua di sebelahnya menghibur dan bertanya secara spesifik, "Benar, Tuan." Ye Chong dan Qiu Xiaoswei sedang duduk di barisan belakang gerbong. Ye Chong sedikit tersenyum dan menghibur, "Jangan khawatir, akan selalu ada jalan." Sopir itu menelepon dan kemudian berkata kepada semua orang, "Apa-apaan ini? Saya tidak bisa pergi sekarang. Saya telah menghubungi perusahaan, tetapi mereka mengatakan akan memakan waktu setidaknya beberapa jam untuk mengirim mobil. Saya tidak bisa berangkat malam ini." "Apa yang harus kita lakukan?" "Ya, kalau begitu kita tidak perlu bermalam di dalam mobil." Seorang wanita muda mengeluh tidak puas. Sopir itu berkata dengan marah, "Ada hotel di dekat sini. Anda bisa pergi dan tidur di sana." "Apakah hotelnya jauh? Berapa biayanya?" "Tidak jauh. Hanya di depan. Saya tidak yakin dengan harganya," jawab pengemudi itu. Banyak penumpang mulai mengeluh. Sopir itu berkata dengan marah, "Mau pergi atau tidak? Dan jika kamu tidak ingin mengeluarkan uang, tunggu saja di dalam mobil." Semua orang mulai ragu lagi. "Ayo kita ke hotel." "Anak itu tidak tahan bermalam di dalam mobil," kata seorang wanita yang menggendong anaknya kepada suaminya. Sang suami mengangguk dan keluarganya keluar dari mobil. Melihat orang-orang berjalan turun, banyak penumpang bus yang mulai turun dari mobil. Tentu saja, ada juga segelintir warga desa yang enggan mengeluarkan uang dan memilih diam di dalam mobil dan menunggu. Kebanyakan orang masih mengambil barang bawaannya dan menuju ke hotel. Ye Chong dan Qiu Xiaoswei juga keluar dari mobil bersama orang banyak. "Sepertinya kita hanya bisa bermalam di sini." Ye Chong mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Saat ini, Ye Chong menemukan ada mobil dengan ban kempes tidak jauh dari situ. Ini adalah bus wisata, dan penumpang di dalam bus tersebut, yang mengenakan pakaian seragam rombongan wisata, turun berpasangan dan bertiga. Beberapa orang memiliki ekspresi tak berdaya di wajah mereka, sementara yang lain terus-menerus mengeluh. "Jangan khawatir semuanya, ayo ke hotel untuk istirahat dulu, lalu lanjutkan perjalanan besok." Pemandu wisata menghibur semua orang dengan pengeras suara, yang tetap terdengar meski suaranya keras.
Perjalanan ini benar-benar bermasalah. Seseorang menghela nafas. Ya, tapi itu masih sebuah pengalaman. Orang di sebelahnya bercanda tanpa daya. Sementara Ye Chong dan Qiu Xiaosui masih berdiri di sana menonton, pengemudi menghampiri mereka. Sopir itu tersenyum dan berkata, "Apa, kamu belum memutuskan? Jika kamu tidak pergi, tidak akan ada tempat. Lihat orang-orang ini, mereka semua pergi ke hotel." Ketika Qiu Xiaosui mendengar ini, dia sangat ketakutan sehingga dia segera meraih Ye Chong dan berkata, "Ayo cepat pergi. Aku khawatir kita tidak akan punya kamar jika nanti." Kemudian, Ye Chong dan Qiu Xiaosui masuk ke hotel. Suasana di sini sangat berbeda dengan hotel-hotel di kota. Dekorasi hotel ini sangat sederhana, dengan meja sederhana yang berfungsi sebagai front desk, dengan telepon kuno dan buku registrasi lama diletakkan di atasnya. Dindingnya hanyalah dinding putih biasa dengan beberapa lukisan dekoratif pudar yang tergantung di atasnya, dan tepi bingkainya sudah agak berkarat. Ada seorang pria bertubuh besar dengan rompi putih berdiri di belakang meja depan. Dia sedang mengumpulkan uang dan mendaftar pada saat yang sama. Gerakannya cepat tetapi dia tampak sedikit tidak sabar. Ye Chong dan Qiu Xiaosui berada di antrian paling belakang. Mereka sedikit gelisah. Tidak yakin apakah mereka masih bisa memesan kamar. Karena sudah banyak orang yang mengantri, meski begitu, masih ada beberapa orang yang mengantri di belakang mereka. Semua orang berbicara dengan pelan dan tampak sedikit cemas. Tim bergerak maju perlahan, dan sekarang giliran seorang wanita tua. Pria besar berompi putih bertanya, "Ada berapa kamar di sana?" "Saya hanya ingin sebuah kamar," kata wanita tua itu. "Nomor 355, kata pria bertubuh besar dengan rompi putih. "Apakah yang paling dalam di koridor?" tanya wanita tua itu. "Ya," kata rompi putih. "Saya tidak ingin yang ada di ujung koridor," kata wanita tua itu. Pria besar itu mengangkat kepalanya dan melirik ke arahnya. Dengan sedikit nada meremehkan dalam nadanya, "Semua kamarnya sama. Ada apa dengan semuanya?" "Saya tidak peduli. Saya tidak tinggal di sana. Jika saya tinggal di luar, tentu saja saya tidak bisa tinggal di dalam." Sikap wanita tua itu juga sangat tegas. Pria bertubuh besar itu menggelengkan kepalanya tak berdaya, lalu bertanya dengan lantang, "Apakah ada yang mau kamar paling dalam? Tidak perlu antri, langsung saja ambil." Akibatnya, orang-orang di belakang wanita tua itu menggelengkan kepala. Tidak ada yang menginginkan ruangan itu. Ye Chong hendak berbicara, tapi dihentikan oleh Qiu Xiaosui. "Ye Chong, tidak mau kamar itu," Qiu Xiaosui berbisik, "jangan tinggal di kamar paling dalam saat menginap di hotel. Ada legenda." Ye Chong sedikit penasaran. "Oh, legenda apa?" Qiu Xiaosui menjelaskan, dikatakan bahwa ruangan terdalam penuh dengan yin dan tidak beruntung. Ye Chong tersenyum. Dia tidak percaya tahayul. Tapi dia tidak ingin Qiu Xiaosui khawatir. Jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi.
Saat ini, dua wanita cantik berbaris di belakang Ye Chong dan yang lainnya berjalan. Mereka berpakaian sangat modis, mengenakan rok pendek dan sepatu hak tinggi. "Kami menginginkan ruangan paling dalam," kata salah satu wanita cantik. Pria besar berompi putih memandang mereka dengan aneh dan bertanya, "Apakah Anda yakin?" "Tentu saja, kami kaum muda tidak percaya tahayul," kata kecantikan lainnya sambil tersenyum. Sebenarnya lelaki bertubuh besar itu hanya bertanya, karena biasanya tidak ada seorang pun yang mau tinggal di ruangan ini. Namun ia tidak menyangka ada orang yang benar-benar tinggal di dalamnya. Jelas sekali bahwa kedua wanita cantik ini adalah bagian dari grup tur. Tapi tidak seperti turis yang mengenakan seragam. Pakaian mereka sangat menarik perhatian. Keduanya memperlihatkan kaki besar berwarna putih yang panjang dan lurus, membuat mereka terlihat sangat muda dan cantik. Pria besar berompi putih itu mengangguk dan mulai memeriksanya. Setelah menyelesaikan formalitas, kedua wanita cantik itu naik ke atas sambil berbicara dan tertawa. Rompi putih terus menangani urusan orang lain. Wanita tua itu juga mendapat kamar lain dan pergi dengan perasaan puas. Akhirnya, giliran Ye Chong dan Qiu Xiaosui. Qiu Xiaosui menghela nafas lega dan berkata, "Bagus, sepertinya masih ada ruangan." Begitu dia selesai berbicara, pria besar berjubah putih itu berkata, "Hanya ada satu ruangan tersisa, dan tidak ada jendela." Ye Chong dan Qiu Xiaosui sama-sama tercengang. "Apa? Hanya ada satu ruangan tersisa?" Wajah Qiu Xiaosui tiba-tiba memerah. Bersambung.